الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Siapa yang sebenar-benarnya kesempurnaan diri Bapak Ibu? Akunya Allah. Ada paham? Rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Walaupun diri masing-masing bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu, namun tiada lain nyatanya diri Allah. Allah lah yang merahasiakan dirinya pada dirinya sendiri. Nah, kalaupun ada orang kenal dengan aku, ini bahasanya nih, itu sebatas yang aku beritahu. Nah, masih banyak lagi yang belum aku beritahu kepada dirinya. Oleh karena itu, kata Allah, jangan sok tahu dengan aku. Nah, jangan sok ma'rifat. Nah, kalau ada yang mengatakan ma'rifat, itu tanda tidak ma'rifat dah tuh. Kenapa udah ada akunya situ? Padahal yang aku ma'rifat tuh akunya Allah tuh. Tuh mesti kaji maminya. Karena nanti orang ma'rifat kadang tertipu dengan ma'rifatnya. Ya, orang hakikat juga tertipu dengan hakikatnya nanti, karena sudah merasa dialah yang ma'rifatul haqiqah, ma'rifatullah. Dialah orang yang mengenal dengan pengenal yang sebenar-benarnya. Dialah orang yang mengenal yang sebenar-benarnya Allah itu. Kalau udah dianya, aku ya terjebak dah di situ lagi itu. Makanya orang yang sebenar-benar ma'rifatul haqiqat, ma'rifatullah, la sautan wala harpun. Tak ada pengakuan diri di situ. Lepas semuanya. Nah, siapa yang mengatakan diri ma'rifat? Pada saat dia mengatakan diri ma'rifat, walaupun tidak disebut dengan rasa, itu dapat licin itu Bapak Ibu. Rupanya belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid, belajar untuk mengenal Allah, bukan untuk mengaku-ngaku dalam ma'rifat. Sadari aja lah kita bahwa diri kita tak ada di hadapan Allah. Kalau tak ada diri kita di hadapan Allah, hanya diri Allah cuma yang ada. Ya bersifat patuh, jalani aja lah Bapak Ibu. Itu duduknya tinggal praktek, tinggal mengamalkan. Bukti praktek, bukti mengamalkannya nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nampak imannya, nampak ibadahnya, nampak akhlaknya, nampak silaturahimnya, nampak sabarnya, nampak ikhlasnya, nampak tawakalnya, nampak istiqomahnya, nampak qanaahnya. Itu cuma melihat. Ya. Kalaupun dia bisa istiqomah, istiqomah itu bukan datang dari dirinya. Kalau dia bisa sabar itu bukan datang daripada dirinya. Kalau dia bisa ikhlas itu bukan datang daripada dirinya. Kalau dia bisa mengenal itu bukan datang daripada dirinya. Dari siapa? Itulah Allah. Itu anugerah Allah. Ini Allah katakan tadi. Faman yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Barang siapa yang aku bimbing, aku tunjuk dirinya sebagai wali dan kekasih aku, maka dialah orang yang beruntung. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Karena Allah telah mengkhususkan dan mengistimewakan dirinya sebagai orang yang dipilih oleh Allah Bapak Ibu. Namun sebaliknya, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang tidak aku bimbing, tidak aku tuntun dia, maka sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah berjumpa dan bersua dengan aku. Walaupun aku ini nyata pada dirinya, walaupun aku ini yang dirinya, namun dia tidak akan pernah mengenal akan aku itu, karena dia sudah terdinding oleh dunianya. Itu yang orang yang gelap, itulah orang yang buta itu. Ini diri Bapak Ibu tuh, pahami itu. Ya, kalau udah paham, inilah diri yang berkelimah. Inilah orang yang memegang kunci sorga. Tuh bahasanya tuh. Ya. Ini yang dikatakan namanya insan kamil, mukamil. Wah. Inilah diri yang telah sampai pada makom aryan, makom telanjang. Makom tidak ada lagi akan dirinya, makom yang tidak ada lagi wujud dirinya, makom yang tidak lagi terpandang dirinya oleh Tuhannya.
Ya. Udah betul-betul hapus Bapak Ibu. Nah, tuh. Tapi tak boleh ada pengakuan situ diam. Nah, Ustaz sampaikan ini, Ustaz bukakan rahasia ini supaya Bapak Ibu paham dan mengerti Allah yang Bapak Ibu cari selama ini, Allah yang Bapak Ibu imani selama ini mesti paham. Nah, setelah kita berjumpa, setelah kita bersua, tak boleh ngaku-ngaku, diam dari situ. Nah, diamkan mulutnya, diamkan akal pikir, diamkan hati, diamkan rasa. Heningan aja di situ, ada paham dah tuh. Sebab kalau disebut juga dia bersifat. Walaupun disebutkan lalu dia bersifat, namun dia itu sifat yang tiada bersifat. Kan kalau disebut Allah kan dia bersifat tuh. Walaupun dia bersifat, namun Allah itu tiada bersifat. Karena nggak bisa disebut-sebut. Yang nggak bisa disebut-sebut itu yang Allah. Aniang antok diam, aniang antok diam, itu yang Allah tuh. Itulah tuh. Kalau sudah paham, sudah jelas saja jelasnya, Ustaz jelaskan juga lagi, ditanyakan juga lagi, makin tak jelas lagi Bapak Ibu. Allah segala yang wujud, Allah segala yang nyata. Yang mana Ustaz Allah yang wujud tuh kok? Akan nggak jale jadinya kok. Lah jale ke papan tulis asabiyo kok. Nggak boleh tunjuk-tunjuk lagi. Makanya kesempurnaan ma'rifatnya Bapak Ibu diam di dalam hening, hening di dalam keheningan. Tuh, udah selesai tuh diri Bapak Ibu. Lihat lagi ke sini lagi, asal usul diri lagi. Asal usul diri. Pokoknya jangan Bapak Ibu ngantuk. Kalau ngantuk beko kok lalu kami talkinkan sama-sama. Lihat, dia makin malam makin asik nih Bapak Ibu. Ya, sampai hilang diri Bapak Ibu beko. Jangan pulang beko, tinggal lo sendal beko, tinggal kopiah beko. Bukan begitu Mas Ustaz. Lihat asal usul diri. Asal usul diri ini, kita mesti paham supaya sempurna makrifat kita. Apa kata Allah? Khalaqaka min turab. Ya. Mana kita tulis? Khalaqaka, ini dalil. Khalaqaka min turab. Banyak dalilnya nih. Khalaqaka min turab. Khalaqnakum min turab. Khalaqaka min turab. Dijadikan dirimu itu dari turab, tanah. Khalaqnakum min turab, kami ciptakan akan dirimu itu dari tanah. Asal usul diri kita itu, Bapak Ibu, lihat. Asal usul kejadian diri kita itu dari tanah. Jadi kenali dulu asal usul diri kita. Ini dalilnya. Khalaqaka min turab wa khalaqnakum min turab. Aku jadikan dirimu itu dari tanah. Rupanya diri kita itu asalnya dari tanah. Nih mengenal asal usul kejadian diri tanah. Sekarang tilik lagi ke dalam. Tilik ke dalam. Ya. Asal tanah itu dari air. Rupanya asal tanah itu dari air. Tilik tuh. Setelah tahu kita asal diri kita itu adalah air, tilik lagi ke dalam. Asal air itu daripada angin. Itu asal kejadian kita. Udah tahu kita asal usul diri kita itu adalah angin, tilik lagi ke dalamnya. Rupanya asal angin itu daripada api. Udah tahu kita asal usul kita itu daripada api, tilik lagi ke dalam, resek ke dalam, silau ke dalam. Ya. Asal api itu dari a'yan sabita. Udah tahu kita asal api itu dari a'yan sabita, tilik lagi ke dalam. Rupanya asal a'yan sabita ini disebut namanya Nur Muhammad.
Asal kejadian kita rupanya Nur Muhammad. Sama dengan ini asal diri rupanya. Asal diri dengan asal usul diri itu yang Nur Muhammad. Tilik lagi ke dalam. Nah, rupanya asal Nur Muhammad itu adalah dari zat. Nah, dari zat yang disebut namanya Allah. Itu dia sebenarnya diri kita. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku langsung dari zat Allah. Aku terbit daripada diri Allah. Wal mu'minuna minni wal alam minni. Orang-orang beriman dan alam itu asalnya daripada aku. Rupanya Nur Muhammad itu asalnya adalah diri zat Allah tuh. Berjumpa enggak Bapak Ibu? Antara diri dengan asal-usul diri. Sama rupanya Bapak Ibu. Itu yang dikatakan. Siapa Nur Muhammad ini ya? Nur Muhammad itu min ibadihi juz'an. Ya. Nur Muhammad itu bahagian diriku. Nah, itu bahasa Al-Quran tuh. Kalau bahasa tauhidnya, Nur Muhammad itu tajali aku. Kalaulah Nur Muhammad itu tajali aku, bahagian aku, maka sebenar-benarnya Nur Muhammad itu aku juga tuh. Yang Allah itu tuh yang bernama Muhammad tuh. Kan ini yang selalu kita lafazkan, lalu kita itikadkan, lalu kita jazamkan pada saat kita berzikir tadi. Nih. La ilaha illallah. Tidak ada yang sebenar-benar wujud. Ya, pada kulitku, pada daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, melainkan orangnya Muhammad Rasulullah. Jadi yang sebenar-benar Allah tuh orangnya, yang Muhammad nih orangnya, wujudnya. Tuh maksudnya. Allah tuh namaku, Muhammad itu wujudku. Insan itu rahasia aku. Aku yang menanggungnya. Aku yang menanggung zatku sendiri. Aku yang menanggung sifatku sendiri. Aku yang menanggung asmaku sendiri. Aku yang menanggung af'alku sendiri. Tidak ada siapa-siapa di situ. Itu asal kejadian diri kita itu. Zat Allah itu yang semata-mata. Ada sempurna itu Bapak Ibu. Ya. Asal diri dan asal usul diri itu adalah sama-sama asalnya. Disebut namanya min nafsi wahidah. Lihat, sikit lagi. Min nafsi wahidah. Min nafsin wahidah. Apa artinya min nafsi wahidah? Diri yang satu. Lihat, kita naikkan ke atas. Siapa yang dikatakan diri yang satu secara syariat? Diri yang satu secara syariat ini yang disebut namanya dengan Adam. Ini dari bawah ini ke atas yang disebut namanya dengan tarki. Diri yang satu itu adalah Adam. Dari Adam jadilah Hawa. Dari Adam dan Hawa barulah jadi semuanya. Kita ini. Itu secara syariat namanya. Secara hakikat min nafsi wahidah bukan Adam. Itu adalah Nur Muhammad atau disebut Muhammad. Itu maksudnya. Ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau Muhammad untuk memandang diriku. Aku ingin melihat diriku. Dan aku jadikan sekalian alam itu dari dirimu. Jadi diri yang satu itu Nur Muhammad inilah dia. Dia yang kekasih Allah tuh. Dia yang dikatakan Habibullah tuh. Dia yang pertama kali melihat Allah tuh. Dia yang sampai kepada Allah tuh. Ini jalannya. Pandang lagi secara ma'rifat min nafsi wahidah itu adalah
Allah. Allah itulah yang dikatakan min nafsi wahidah. Dialah yang menciptakan Nur Muhammad. Dia yang menciptakan segala yang ada. Dia menciptakan segala sesuatu. Makanya dia disebut dengan Tuhan, disebut dia dengan Rabb. Inilah pesannya Nabi. Kalau bahasa awaknya tu nama Pak Di, sasek di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Apa kata Nabi? Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tu pesan Nabi. Pegang itu kuat-kuat. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu. Ya, tiap-tiap segala sesuatu, apapunlah namanya tadi itu. Kalau kita bawa ke sini, jasmani, ruh, hayat, Nur Muhammad, sifat itu, langit dan bumi, tanah, air, mana lagi nih? Tanah, air, angin, api, air sebitan, nur itu, ila asoli, kembalikan dia, pulangkan dia kepada asalnya. Asalnya siapa? Allah itulah asalnya. Makanya dikatakan Allah itulah hakikat sekalian alam. Allah itu hakikat segala sesuatu. Allah itu hakikat segala yang wujud. Allah itulah hakikat segala makhluk. Tidak ada yang lain lagi. Dialah cuma yang berdiri dengan sendirinya. Itu yang hakikat ana, itu yang hakikat huwa, itu yang hakikat engkau. Itu namanya dah pulang Bapak Ibu. Hujanlah naik ke langit. Pinanglah pulang ke tampuknya. Siri dah pulang ke gagangnya. Pisau dah masuk ke sarungnya. Diri telah kembali kepada asalnya. Kalaulah ini api Bapak Ibu, api lilin, ditiup Bapak Ibu, dihembuskan, dipadamkan, kemana pulangnya? Kembali dia kepada kosong. Di ma datangnya, situ pulangnya. Di ma hilang, di situ dicari. Itulah tuh. Kalau dah tahu kita melempatkan sesuatu itu kepada asalnya, diam. Nikmatilah hidup ini dengan baik. Ya. Panik istirahatnya, Wak. Apa makan, awi minum. Panik menjualnya kantor boleh lo. Aja kau sakit berubah. Pasai ngaji pulang lah. Ada latanya dunia ke malah samo saya itu mah. Inilah orang yang selamat tuh. Kalau laut sudah menjadi kapal Bapak Ibu, leka mungkinnya Bapak Ibu kan karam lah tuh. Laut le tahu laut. 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 Sudah jadi kapal ya Bapak Ibu, laut itu sudah jadi kapal. Mungkinkah Bapak Ibu akan karam? Tidak. Kenapa tak karam? Karena lah jadi kapal. Makanya jangan jadi urang joleh. Ini hati-hati bahasa Ustaz rumah. Karena yang orang tu ndak awak doh. Siapa yang ndak orang, Allah keluar dari orang-orangnya, maka yang sabana orang tu dia tuah, aku yang sejati itu. Keluarlah kamu dari dirimu, maka yang ada hanya akulah yang sebenar-benar ada nyata pada dirimu. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Kalau engkau merasa diri engkau orang, engkau insan, engkau yang wujud, maka engkau tak mengenal aku yang insan itu siapa. Tapi bila engkau bukanlah engkau, bila engkau tidak lagi mengatakan engkau itu insan, engkau itu orang, engkau itu yang orang, yang sebenar orang, maka disitulah engkau kenal aku yang sebenar engkau orang aku. Ya aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud. Tak bisa lagi disebutkan kata yang tidak terkatakan. La sautur wala harpun bil haqqi illallah. Kalau dijelaskan juga Bapak Ibu, takkan selesai sampai kiamat dah. Karena nggak akan bisa dipecahkan lagi. Cukup dah paham, mengerti aja lah kita di situ. Itu saja mungkin Bapak Ibu kok nyala paneknya awak bonjual lah kok awi minum sila leh.
Ya, sekarang kita buka pertanyaannya. Ustaz pula panik juga yang maha. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.